warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf menyita waktunya di sela-sela pembelajaran hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya mensosialisasikan beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan sebagai salah satu peserta CGP calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Arus Selatan. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan sosialisasi penerapan budaya positif Bapak Ibu sekalian. Ya. Budaya positif tentunya nanti berkenaan dengan bagaimana selama ini positif ini ada beberapa hal yang memang berbeda dengan apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Ya. Yang pertama nanti berkenaan dengan saya menjelaskan seluruh komponen yang ada di benak saya. Ibaratnya adalah impian. Kan boleh saya mimpi di sekolah kita ini. Ya. Nah, di sini adalah mimpi saya, visi sekolah impian. Ya. Itu berkenaan dengan masih berhubungan dengan visi yang selama ini di sekolah, hanya lebih menekankan pada pembentukan karakter, ya, tidak hanya berprestasi, ya, tidak hanya terdidik berbudaya. Ini sudah sesuai sebenarnya. Ya, ternyata kalau saya baca berprestasi, terdidik dan berbudaya itu ada sebuah komponen yang sudah menyatu komprehensif, tidak hanya pintar, tetapi juga secara budaya, kemudian secara keimanan itu terdidik ada. Tetapi kemudian saya tambahi dengan berkarakter unggul. Ya, kekuatan kita adalah bagaimana menciptakan putra putri kita menjadi yang punya karakter ciri khas ya masing-masing. Kemudian ini semua tidak bisa teraplikasikan di lapangan kalau tidak ada elemen-elemen ini yang saya tentukan. Ya. Saya hanya salah satu saja. Ya. Nanti harapannya Bapak Ibu juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di sini. Ya. Guru penggerak ini hanya sebagai awal, sebagai agen transformasi. Apalah artinya guru penggerak kalau hanya berjalan sendiri? Tidak bisa. Tetapi bisa mewarnai pelan-pelan di komponen-komponen ini. Ya. Dengan apa? Di sini saya melihat di sini adalah budaya positif yang harus diciptakan pelan-pelan. Ya. Nah, nanti sebagai apa? Ya, di sini sebagai teladan, contoh yang baik. Contoh itu bisa macam-macam. Contoh yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian sebagai posisi control manager. Nanti posisi manajer seperti apa? Yang selama ini mungkin sudah diterapkan, tapi kita tidak sadar. Bisa saja kita akan di posisi manapun. Kemudian selama ini ya, kita ada yang jauh dari ini ya, menempatkan siswa sebagai pusat ya. Jadi murid sebagai sentralnya ya. Sehingga kegiatan-kegiatannya harus mampu memberikan rasa menyenangkan, bahagia pada siswa-siswi kita ya. Jangan sampai menjadi beban. Nah, ini yang susah selama ini yang masih kita belajar bersama-sama bagaimana pendidikan yang selama ini harus berpusat pada atau berpihak pada murid. Ya, ini yang baru dirancang. Ya. Selama ini kita yang selalu berperan, maka kita melimpahkan sepenuhnya berpihak pada murid. Kemarin bersama-sama yang sudah dikonsep dengan Pak Cucu, ya, berkenaan dengan RPP itu sudah sebenarnya mulai berpihak ke sana. Ya. Kemudian bahkan pada saat kami mengikuti bimbingan ya, ada di daerah Bali itu sudah menggunakan KKN individu. Jadi setiap siswa sudah punya KKN sendiri-sendiri. Ini menjadi proyek percontohan bahkan dari luar negeri ya, ke sana studi bandingnya di Bali. Bukan bukan negeri tapi yayasan. Jadi mereka punya sentralnya ya, dari TK, SD, SMP, SMA sudah KKN individu masing-masing. Itu yang perlu kita mampu karena sifat kita terlalu banyak. Kita pelan-pelan dengan berpihaknya adalah menempatkan pada porsinya kemampuan anak itu sudah bagian dari kita berpihak pada murid. Nah, disiplinan yang positif.
kedisiplinan yang positif ini berhubungan nanti dengan bagaimana kita menempatkan siswa-siswi kita ya, yang selama ini dengan aturan, maka di dalam budaya positif di sini nanti adalah menempatkan siswa dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi berangkat dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti berangkat dari kesepakatan kelas itu. Misal, ya, saya IPA, maka aturan main berangkat dari kesepakatan bersama dari siswa. Jadi ada aturan, ada keyakinan yang disusun di dalam kelas. Harapannya adalah ada rasa tanggung jawab, kemudian memang berangkat dari intrinsiknya dari siswa. Kemudian nanti guru, nah ini guru ini, kita sebagai pendidik nanti menurut dosen, di dosen itu ada 5 posisi yang sebenarnya kita dapati di situ. 1 sebagai penghukum, nanti akan kita jelaskan ciri-cirinya seperti apa. Yang kedua, pembuat orang bersalah. Yang ketiga adalah teman. Keempat adalah sebagai pengawas. Pengawas itu berarti biasanya cuma monitor. Yang terakhir adalah bertindak sebagai manajer. Ciri-cirinya apa? Ini adalah beberapa ciri. Ciri-ciri seorang guru. Penghukum salah enggak? Ada saatnya posisi-posisi ini berlaku. Tetapi kita akan tahu tindakannya seperti apa. Guru satu penghukum biasanya kan contoh nanti kasusnya. Kalau hanya dengan seperti ini akan kelihatan terlalu abstrak. Guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya sering mengontrolnya dengan apa? Ada yang mendiamkan, menyeramai, membuat rasa bersalah itu biasanya menggali. Tiba-tiba siswa baru merasa menyadarkan kesalahan itu. Ya dari sini. Ya. Kemudian teman. Nah ini biasanya yang masih muda-muda gampang untuk masuk ke siswa yang masih ya, bisa sepaham. Ya. Ini menjadikan ya siswa membuat pemakluman, jadi dimaklumi. Tapi juga nanti ada saatnya jadi pemaklum bisa. Kemudian sebagai pengawas, memonitor, memantau, ya, mencatat. Ya. Dan yang terakhir ini yang diharapkan adalah kita sebagai listener, menjadi solusi. Di samping kita juga untuk mencari bagaimana siswa kita ada yang bersalah, maka tidak lanjutnya bagaimana siswa kita juga merasa nyaman dan mencari solusi, dan harapannya adalah siswa menyadari tindakan itu salah dan memperbaiki diri, bukan karena paksaan. Itu adalah di posisi manajer. Nah, ini semua harus kita sadari di sini. Nah, ada namanya segitiga institusi. Ya. Nah, ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Bagaimana nanti kita akan melangkah bagian mana yang harus kita hadapi agar siswa nanti tetap ya di sini di sekolah itu dia mampu untuk mengekspresikan pengakuan. Nah, restitusi itu apa? Kalau bahasa hukum itu restitusi itu cara untuk memperbaiki. Ya, kalau dalam bahasa hukum, kalau di dalam bahasa kita, menurut dosen itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi pernah membuat kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memang ada kesalahan dari murid, tetapi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik sehingga siswa tidak merasa dibully oleh teman yang lain atau justru juga dibully oleh gurunya. Bully itu bisa aja tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan tindakan juga kelihatan. Nah, ada segitiga institusi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga nanti adalah menanyakan keyakinan. Ya. Ada 3 aspek ini. Nah, kalau kita hanya bercerita tidak akan masuk. Ada beberapa kasus
Nah, kemarin sudah saya praktekkan juga. Ya. Kita akan lihat case by case. Contohnya adalah misalkan contoh saya pernah membuat ini ke anak. Mudah-mudahan terjadi. Ini adalah salah satu contoh. Nah, prosesnya ini adalah kasusnya ketika si anak ini ya, berdua tidak membersihkan kelas bersama-sama karena kesepakatan keyakinan kelas memang tidak dibikin tiket, tetapi di hari itu bersama-sama pulang dan paginya bersama-sama membersihkan. Kasusnya adalah ketika dua orang ini ya pulang duluan, kemudian ketua kelas penyampaiannya kita jangan sampai di hadapan banyak siswa, tetapi bagaimana kita memanggil siswanya, mencari apa sebenarnya yang terjadi di antara dua orang ini. Kemudian bisa suaranya kencang. Kendala anaknya ini pulang duluan. Kemudian menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana si anak akan memberikan solusi berdasarkan dari kedua ini, sehingga tidak ada kemudian kita mencari kesalahan berikutnya. Harapannya adalah kesadaran itu tumbuh dari siswa. Memang berat, tetapi harus dicoba pelan-pelan. Yang kedua kasusnya adalah ketika ada siswa yang datang terlambat. Ya. Kasusnya adalah karena siswanya naik sepeda, sepedanya rusak. Ini diberikan kasus seperti itu. Ya. Nah, tindakan yang kita lakukan adalah biasanya ya, kita langsung memberikan pengarahan itu di depan banyak orang. Nah, mulai saat ini bagaimana kita menempatkan siswa pada tempatnya. Jadi ketika ada seperti itu, dipersilahkan siswanya untuk tetap mengikuti pelajaran, tetapi nanti kesepakatannya di akhir pelajaran ketika istirahat suruh benar menghadap, kalau bisa jangan sampai di banyak guru. Cari tempat yang sepi. Ini kebetulan tempatnya sepi, sudah pulang semua. Di kelas bisa mencari bagaimana solusi kenapa anak ini datang terlambat. Oh, ternyata anak ini terlambat karena sepedanya rusak, belum punya uang untuk memperbaiki, rumahnya jauh, orang tuanya tidak punya sepeda motor. Maka ada solusinya bagaimana agar sepeda itu bisa diperbaiki. Nah, disitulah peran sebagai pendidik untuk memberikan solusi di mana agar itu bisa diperbaiki dulu, atau misalkan dibantu jika ada solusi sehingga siswanya punya respect untuk memperbaiki diri, kemudian besoknya tidak lagi datang terlambat. Ini adalah bagaimana kita menerapkan restitusi kepada siswa. Kasusnya macam-macam. Ini adalah yang sudah dilakukan. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Guru penggantinya namanya Bu Eni. Nah, ada dua orang siswa, Vicky dan Natali itu, ya, mengambil kesempatan bersikap seenaknya, ketawa dan sebagainya. Kemudian nanti Bu Eni ini mendekati kedua orang anak itu, ya, dengan berkata halus. Ada kata menegur mereka dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Ini padahal terjadi karena ada guru pengganti. Nah, kasus ini sering terjadi. Nah, bagaimana agar ini tidak? Dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi setelah menerima laporan dari Bu Eni. Menanyakan Bu Santi menanggapi tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya. Ini adalah namanya pertanyaan menstabilkan identitas.
bertanya dulu pasti. Bahasa kita adalah bahasa basi. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Jadi kesepakatan awal pembelajarannya itu seperti apa? Pembelajaran awalnya seperti apa ditanyakan. Kemudian baru membuat sebuah kesimpulannya dan solusinya. Di kasus itu ternyata restitusi diharukan dan nanti sudah sesuai dengan kesalahannya. Jadi mengakui kesalahan pada Bu Santi. Nah solusinya yang diusulkan keduanya adalah dengan meminta maaf. Berikutnya adalah menghubungi Bu Eni dan tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Jadi ini berlaku sebagai manajer, tidak kemudian menghukum siswanya. Jadi langkah-langkah restitusi tadi adalah usul membuat keyakinan kelas. Ini untuk apa? Untuk saling menghormati. Jadi membuat keyakinan kelas bagaimana ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengirim email. Jadi di kasus itu usulnya Eni, usulnya Vivi dan Natali tadi adalah mengirim email karena mungkin BDN. Setelah itu dia mengirim email kepada Ibu Eni tentang keyakinan kelas bahwasanya mereka akan mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak mengulang kesalahan lagi. Kemudian mengusulkan kepada kepala sekolah apabila ada guru yang tidak hadir, Bu Eni menggantikan guru tersebut. Dan yang terakhir memperbaiki sikap agar lebih santun. Jadi memang tidak lagi ada bahasa. Mungkin bahasa kadang bahasa ini. Kemarin saya minta beberapa bantuan Bapak Ibu di kelas yang sudah dilakukan. Nah, rancangannya seperti ini kemarin. Bahwasanya rancangan tindakan untuk aksi nyata kemarin adalah membuat keyakinan kelas, di mana sebenarnya ini sudah berjalan dengan baik, tetapi sekarang dibuat dengan tiket kemarin. Pada saat sebelum 100% kita menggunakan 50%. Keyakinan kelasnya adalah di tempat kami di kelas 8B kemarin adalah semua siswa adalah yang masuk bekerja bersama-sama. Jadi membagi tugas siapa yang membuang sampah, siapa yang membersihkan, kemudian menutup pintu jendelanya, mematikan listrik dan sebagainya. Ini harapannya adalah tidak ada lagi yang saling tunjuk. Kalau sudah piket sedikit, aku sudah piket kok, akhirnya pulang duluan. Nah, ini harapannya adalah tidak ada lagi yang membuat aturan yang lain di samping aturan yang sudah ada. Harapannya tujuannya karakter siswa dalam hal kepedulian lingkungan sekolah khususnya kelas terjaga di situ, dan tolak ukur adalah terjadinya budaya ini adalah dengan adanya kemarin video yang saya kemarin minta adalah ada yang kelas sampel kelas 7, kemudian kelas 8. Nah, ini masa tindakan yang dilakukan kemarin sudah membuat kesepakatan bersama, kemudian bagaimana memfasilitasi siswa dan juga yang kemarin sudah saya berikan, sudah saya upload kemarin, baru saya upload karena memang tugasnya selesai. Nah, jadi ini sampel dari beberapa kelas yang kemarin bekerja bersama-sama. Sebenarnya kalau kita tata dengan baik, ternyata putra putri kita luar biasa bisa bekerja sama. Berhubungannya dengan bagaimana mereka bisa bekerja sama menutupi satu dengan yang lain. Kalau kita bagi job itu mereka misalkan kesepakatan bersama. Nah, itu ke depan harapannya juga seperti itu. Walaupun memang berat, karena siswa kita banyak, pasti pelan-pelan karakternya pasti banyak sekali yang berbeda-beda. Dan masing-masing kelas saja sudah punya karakter yang beda-beda, tidak ada yang sama. Ada yang mudah untuk kita tata, ada juga yang tidak. Nah, harapannya dengan keyakinan kelas masing-masing, ini hanya sampelnya, hanya kita kebersihan kelas bersama-sama, pulang bersama-sama kita bersihkan dulu. Nah, ke depan mungkin beda lagi. Setiap apa bisa punya keyakinan kelas masing-masing, aturan mainnya dibuat bersama-sama siswa. Suruh usul. Seperti kalau kita pelajaran apa yang ingin usul, kita kasih kertas masing-masing ke siswa. Misalkan pembelajaran BK harus seperti apa? Oh Bu, harus ada curah pendapat, misal dari mereka tulis kesepakatan.
Oh di akhir kita curhat ya Bu ya, misalkan seperti itu bagian dari keyakinan kamu. Ya. Sehingga nanti ada apa ya, balance, siswanya juga tidak begitu takut, gurunya juga enak masuk, dan siswanya juga harapannya menjadi siswa yang memang mengevaluasi diri. Jadi kalau kita dekati itu kesalahan mereka sudah malu sendiri, bukan kita tunjukkan. Bagi yang memang ada beberapa karakter siswa yang berbeda, maka itu ada tindak lanjut yang lebih. Kan Bapak Ibu bisa memetakan kelas ini siapa saja, kelas ini siapa, itu dipetakan dengan penanganan yang berbeda. Tetapi yang lain jangan sampai disamakan, karena mereka sudah terfokus. Nah ini adalah ya membuat kesepakatan bersama. Bagaimana baik itu aturan mainnya IPA, kemudian kelasnya juga di situ dimasukkan di situ. Oh misalkan penugasan sekian itu diserahkan ke siswa juga. Sekian persen. Tidak apa-apa, itu menjadi tanggung jawab. Kalau sudah disepakati, maka tugas menjadi sebuah bukan sebagai paksaan, tapi karena memang kebutuhan siswa. Oh sekian persen saya pilihan harian, oh sekian persen penugasan. Nah, ya waktunya yang tidak banyak. Ini kelas 7A kebetulan. Ya. Bagaimana sebenarnya bisa diterapkan juga 7A, kemudian kemarin ada 7 kemarin 7 apa? 7G 7G ya. Ada yang 7G juga. Ini malah kelas 7, kelas 8 saya wamel karena kemarin baik bagi putra putri kita. Saya yakin ini menjadi ujian yang berat karena karakter siswa kita yang luar biasa. Saya baru masuk di sini belum sampai 1 tahun. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi teman juga bagi mereka. Bahasa Inggrisnya apa? Ya. Terus apa lagi bahasa Inggrisnya apa? Jadi apa? Guru yang apa? Humble. Nah begitu kata mereka. Ya, guru yang humble. Ya. Ketika diingatkan sekali, mereka kemudian oh ya ada. Karena kita mampu untuk mendekati mereka. Ya. Ketika salah, memang pernah melakukan kesalahan. Pernah. Kita juga pernah melakukan salah. Ya. Tapi ada beberapa siswa yang kesalahannya sama terus. Ada. Dan mungkin tidak ada. Nah itu yang perlu penanganan. Ini kelasnya seperti apa? Ya, ini adalah sebagai contoh proyek contoh awal bagaimana kita menerapkan budaya positifnya yang selalu ada dan sebenarnya sudah ada kebersihan sebelum dan sesudah. Tinggal bagaimana memaksimalkan konsepnya itu berdasarkan keyakinan. Ini kelas 7G. Iya, 7G ini. Nah ini kelas 7G. Bekerja bersama-sama, tidaknya pas hari Jumat. Nah, itu Bapak Ibu sepintas bagaimana penerapan budaya positif ya, yang konsepnya kemudian prakteknya kita pelan-pelan sudah dilaksanakan, baru ruang lingkupnya masih sangat terbatas. Oke, itu dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tampil di videonya. Ya. Videonya tampil pasti nanti di situ. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sangat positif sekali apa yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita laksanakan di sekolah kita, bahwa hal-hal yang sangat baik ke depannya. Amin. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara kita merangkul, menyampaikan ke teman-teman kita yang lainnya yang belum ya, supaya kita punya visi yang sama untuk melaksanakan kegiatan yang sudah positif ini. Nah, karena kita ini kan punya 55 karakter, berarti berbeda juga karakternya. Ada yang baru dengar langsung sudah marah siswanya. Ada yang
Ya macam-macam lah karakter Bapak Ibu kita yang ada di sini. Mari kita sama-sama mengajak mereka untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, lebih sabar. Nah, ini triknya seperti apa ya? Ya, tips dan triknya untuk kita sama-sama bersabar, satu suara. Ya, selama ini jangankan untuk siswa ibaratnya, kita piket Bapak Ibu guru aja masih kacau. Ya. Bagaimana kita supaya bisa satu depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Slamet Riyadi. Betul bahwa sesuatu yang positif itu kalau hanya bergeraknya hanya beberapa pasti juga akan sangat tidak punya arti. Maka dari ini menjadi kolektif, kolegial, komprehensif. Tentunya nanti kita bersama-samanya tentu dengan pengambil kebijakan. Jadi sekolah itu kan ada apa yang sudah kita punya, ide, gagasan, apa yang tadi sudah saya sampaikan mengenai visi ini memang harus bersama-sama dengan ibu kepala sekolah yang ini tadi. Harus sama, karena saya menyadari bahwasanya merubah visi sekolah itu tidak semudah kembalikan telapak tangan. Sudah ada visi sekolah, kemudian ada guru penggerak untuk membuat sebuah visi. Visinya tidak bisa menentang apa yang sudah ada di sekolah. Dan kebetulan sekolah kita sudah luar biasa visinya sebenarnya. Ya. Visinya sudah luar biasa sebenarnya. Di sana ada berprestasi, terdidik, ya, berbudaya. Nah, tinggal bagaimana membentukkan karakter unggul tadi dengan bagaimana kita menerapkan budaya positif. Nah, kalau nanti kebijakan ini diterima, ya, karena sudah ada contoh, pasti nanti akan menjadi posisi tawar yang kuat bagaimana kita mengambil kebijakan kepada putra putri kita, termasuk diri kita sebagai teladan sebagai siswa-siswi kita, merubah sikap kita pelan-pelan. Ya, tetapi berjalannya berjamaah harus satu kata. Ketika ini berkata, oh kita budaya pojola perubahan yang besar. Yang pasti di sini karena berhubungan dengan visi, pasti ini tidak bisa lepas dari apa? Kepala sekolah ya, sebagai pengambil kebijakan. Kemudian dibantu dengan siapa? Waka-wakanya yang bisa membantu kita untuk menerjemahkan kepada kesepakatan bersama, keyakinan bersama guru. Ya, kalau siswa membuat keyakinan, maka kita juga buat keyakinan bersama. Kalau dengan keyakinan kan berarti berasal dari usul Bapak Ibu. Seperti pada saat kita membuat aturan, oh ini harus jam sekian kan karena kita sama-sama usul, oh intinya seperti itu. Itu adalah keyakinan kita bersama. Demikian juga ketika dengan siswa. Kalau siswanya sudah mengetahui dari Bapak Ibu guru dengan kata yang sama, tidak ada perbedaan. Nah, sebagai contoh misalkan keyakinan saat ini adalah misalkan siswa olahraga harus pakai seragamnya sesuai dengan hari yang bersangkutan, baru ganti baju. Kalau itu kata yang sama, maka juga akan diikuti. Ya, kalau keyakinan itu sama, disampaikan sama, kemudian diterjemahkan, disosialisasikan bersama, dan disepakati bersama oleh Bapak Ibu guru yang memang itu keputusan dari Bapak Ibu bersama, kemudian kepala sekolah memberikan apa ya bahasanya adalah sudah memberikan lampu hijau ya, sehingga semua guru mau tidak mau harus menjalankan. Hanya sekarang butuh koordinasi yang sama-sama saja. Koordinasinya yang diperkuat, komunikasinya yang diperkuat, sehingga kolaborasi antara pimpinan kita sebagai pendidik dan anak juga bisa berjalan dengan baik. Itu kuncinya semua, kolaborasi yang bersama-sama. Saya yakin bisa. Selama ini sudah berapa tahun, 32 tahun kita di
disediakan, saya yakin dengan kekuatan itu akan semakin kuat. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan, karena biasanya seperti ini, ketika kita bukan berubah ya, tapi untuk mengarahkan ke budaya yang lebih positif itu, biasanya di awal-awal itu on fire, gitu ya. Maksudnya semangat semuanya. Tapi seiring berjalannya waktu, terkadang ada masa di mana budaya tersebut menurun untuk dilakukan. Jadi mungkin bisa disampaikan nanti ke depannya bagaimana cara untuk mempertahankan budaya positif itu, karena biasanya untuk memulainya semuanya akan on fire ini. Yuk kita semuanya menggerakkan budaya positif ini. Tapi ketika berjalannya waktu biasanya akan muncul satu dan lain halnya yang akan mempengaruhi keeksistensian budaya positif tersebut. Mungkin seperti itu yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Terima kasih. Selamat siang. Memang ketika kita mengawali sebuah kegiatan itu pasti gaungnya luar biasa, ya. Semua bergerak. Nah, pertanyaannya bagaimana gaung itu sampai nanti berjalan terus. Ya. Artinya bagaimana dituntut konsistensi dari seluruhnya. Ya, tidak hanya satu dua orang. Satu dua orang itu menjadi pionir itu betul, selalu mengingatkan itu betul. Ya. Jadi kalau kita sudah berjalan, pasti harus ada evaluasi. Ya. Yang dari evaluasi itu akan menimbulkan pasti apa yang baru lagi. Ya. Jadi pembaruan itu perlu dilakukan sehingga tidak stagnan. Kalau stagnan pasti ada titik jenuh. Kalau kita selalu evaluasi mau setiap bulan, triwulan dan sebagainya, itu akan memberikan dampak yang lebih positif. Ini mau diarahkan kemana lagi? Ada ide baru apa? Sehingga yang sudah ada dikembangkan kembali. Sehingga harapannya adalah timbul energi-energi baru lagi. Ya. Tapi kalau kita ini sudah berjalan, misalkan nih contoh, anak-anak sudah bisa pulang sendiri, ya udah biarin aja pulang. Ya kan awalnya kan gaungnya kita langsung dijejer-jejer. Kalau sudah bisa begitu. Tapi kalau ada ide baru, ini kalau misalkan anak-anak ya tidak menunggu atau apa gimana, itu selalu dievaluasi. Maka akan ada rasa semangat bagaimana menimbulkan hal yang baru. Itu harapannya menjaga konsistensi dari budaya positif. Ternyata kalau sudah anak-anak sudah misalkan contoh bisa kebersihan sudah terjaga baik, akhirnya merambut kemana? Bagaimana agar anak ini tidak bosan? Misalkan setelah pulang dia harus kegiatannya apa? Atau didampingi wali kelasnya harus seperti apa? Sehingga ada saatnya anak-anak diberikan semangat yang baru. Kalau misalkan sudah seperti ini kita biarkan, ya tidak apa-apa. Tetapi lama-kelamaan pasti ada titik nanti titik jenuhnya itu siswa. Nah, agar tidak jenuh itu inovasi perubahan itu dari evaluasi bersama dengan siswa. Siswa yang dilibatkan karena mereka yang juga ikut berperan di situ. Jangan gurunya juga yang besok gini ya, begitu. Akhirnya ada jalan. Tapi bagaimana melibatkan? Setelah kita bersihan kalau capek, gimana tuh kalau kita bawa makanan, kita makan bareng, kita rujaan bareng. Nah itu kan sebuah kreasi yang akhirnya menimbulkan semangat anak-anak tidak bosan. Bisa apa lagi ya? Minggu ini kita ada. Nah itu adalah inovasi-inovasi yang berangkat dari siswa dan bapak ibu guru. Jangan sampai idenya dari bapak ibu guru terus. Pasti anak-anak juga kayak gitu lagi. Nah gitu. Tapi kalau dari siswa mereka pasti. Anak-anak kalau dari mereka cepet kita besok aku bawa ini ya, bawa ini. Nah begitu. Akan lebih cepat daripada kita kamu bisa bawa ini ya, kamu bisa ini. Tidak bisa. Kita berangkat dari itu untuk menjaga konsistensi agar tidak ada titik jenuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan sederhana sosialisasi bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif. Ini baru salah satu contoh, Bapak Ibu masih banyak yang bisa kita kerjakan. Ya, dan saya yakin nanti Bapak Ibu punya ide yang lain. Dan itu menjadi kunci bersama-sama. Kalau ide itu bersama-sama kita susun,
yang positif kita gerakkan bersama-sama secara berjamaah, secara bersama-sama, itu akan menjadi energi kekuatan yang luar biasa untuk memajukan sport. Itu saja, mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu di sela-sela pembelajaran. Saya akhiri, bila kita bagi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.